قال رسولنا الكريم: لتفتحن القسطنطينية، فلنعم الأمير أميرها، ولنعم الجيش ذلك الجيش. Askerlerim! Geçmişimiz zaferlerle dolu. Nice zorlu kaleleri, şehirleri aldık, Sarp dağları aştık. Düşmanlarımızın bizi yok etmek için göğsümüze uzattığı kılıçlarını kırdık. Kibirle sallanan bayraklarını alaşağı ettik. Gaza uğruna can verip mihnete katlandık. Bugün burada bize düşen ceddimize layık askerler olduğumuzu göstermektir. Unutmayın, büyük fetihler inançla yapılır. Cesaretimizle bu surları aşacağımızı biliyorum. Sabah olduğunda hiçbir kulun uyanmadığı kutlu bir güne açacağız gözlerimizi. Düşmanı dize getirmeden şehadet şerbetini içmeyeceğiz. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Halo semuanya, kembali lagi di channel Happy Cow. Jadi, di video kali ini, kita akan membahas sejarah penaklukan Konstantinopel oleh Kerajaan Ottoman. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya mengingatkan kembali, klik subscribe bagi yang belum subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di video-video selanjutnya dari channel ini. Oke, jika sudah, kita lanjut ke pembahasan yaitu sejarah penaklukan Konstantinopel oleh Kerajaan Ottoman. Kekaisaran Turki Utsmani atau Ottoman berhasil mencatatkan sejarah besar, dengan menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Penaklukan Konstantinopel dilakukan Turki Utsmani di bawah kepemimpinan Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II, dengan mengalahkan Kekaisaran Romawi Timur. Konstantinopel dulu merupakan kota paling penting di dunia pada abad pertengahan, karena letak strategisnya dalam perekonomian maupun politik dunia. Konstantinopel yang terletak di antara benua Asia dan Eropa serta di belah Selat Bosporus, juga menjadi ibu kota Bizantium Romawi Timur sejak 324 Masehi, sampai awal abad ke-15 Masehi. Konstantinopel sudah diprediksi takluk oleh Nabi Muhammad, saat dikepung orang-orang Quraisy di Perang Khandaq. Konon ketika Nabi membelah batu, kemudian ada percikan lalu menyampaikan, suatu saat nanti Romawi akan kalah. Kemudian sejak zaman Khulafaur Rasyidin, para penerus Nabi seperti Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, dinasti Mamalik, dan termasuk Mehmed II semua berambisi menaklukkan Romawi. Tetapi itu baru tercapai pada masa kekuasaan Turki Utsmani, yaitu pada masa pemerintahan Muhammad Al-Fatih, atau Mehmed Isani. Turki Utsmani adalah salah satu dinasti Islam terakhir dan berdiri hampir 500 tahun. Sama lamanya dengan Kekaisaran Romawi Timur yang ditaklukkan. Bentuk kekuasaan Islam terakhir dalam bentuk kerajaan atau monarki ataupun daulah itu adalah Daulah Utsmaniyah atau Kerajaan Ottoman. Mehmed II atau juga dikenal sebagai Muhammad Al-Fatih, merupakan Sultan ke-7 dari Turki Utsmani dan usianya sangat muda. Ia lahir pada tanggal 30 Maret tahun 1432, dan wafat tanggal 3 Mei tahun 1481. Mehmed II mulai berkuasa pada 1451, ketika umurnya baru akan beranjak 20 tahun. Kemudian di tahun 1453, 2 tahun setelah berkuasa mampu menaklukkan Konstantinopel. Satu achievement yang luar biasa, bagaimana seorang panglima muda mampu mengalahkan satu kekaisaran yang hampir 500 tahun lamanya berjalan. Mehmed II kemudian diberi gelar Al-Fatih karena popularitasnya sebagai penakluk. Ada 3 latar belakang penaklukan Konstantinopel, yaitu 1. Dinasti Utsmani ingin menguasai kegiatan perdagangan internasional di kawasan Konstantinopel.
2. Muhammad Al-Fatih ingin meruntuhkan dominasi Bizantium Romawi Timur di kawasan Timur Tengah. 3. Menegaskan kekuatan pengaruh Islam di dunia internasional. Konstantinopel memiliki benteng pertahanan yang sangat kuat sampai 3 lapis, sehingga saat itu hampir tidak mungkin ditembus. Namun Mehmed II tidak kehilangan akal. Ia menyusun strategi untuk bisa membongkar pertahanan Konstantinopel. Konon, dia mengundang beberapa ahli pakar persenjataan, yang kemudian mampu menciptakan meriam, yang waktu itu adalah meriam dengan ukuran terbesar yang ada pada zamannya. Untuk menyiapkan armada di jalur laut yang dikuasai Romawi, Mehmed II menyelundupkannya lewat darat. Caranya dengan pembalakan hutan, lalu perahu-perahu itu dibawanya lewat darat sampai tembus ke laut. Dia meminta saat penyerangan itu berdamai dengan negara-negara sekitarnya, agar dia fokus hanya menyerang Konstantinopel, menyerang Romawi Timur, tidak yang lainnya. Jadi dia tidak terpecah konsentrasinya. Penaklukan Konstantinopel dimulai tanggal 6 April tahun 1453, dengan pasukan Utsmani yang berjumlah 150.000 tentara. Setelah dikepung hampir 50 hari, Konstantinopel akhirnya takluk pada tanggal 29 Mei tahun 1453. Dampak terbesar dari penaklukan Konstantinopel adalah jalur internasional yang dimiliki Turki Utsmani semakin luas. Ketika dikuasainya jalur armada itu, maka secara internasional, semakin memperluas jalur yang dimiliki Daulah Turki Utsmani. Capaian itu pun dikatakan sebagai The Great Achievement dalam sejarah pemerintahan Islam. Penaklukan Konstantinopel juga berarti akhir dari kekuasaan Romawi Timur dan akhir abad pertengahan Eropa, untuk kemudian masuk ke era modern. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang sejarah penaklukan Konstantinopel oleh Kerajaan Ottoman. Apabila ada kesalahan dalam pembahasan atau pembuatan videonya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa share ke teman-teman dan saudara-saudara kalian jika video ini bermanfaat untuk teman-teman dan saudara-saudara kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dari channel ini. Sekian dari saya, akhir kata, saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.